Seorang pelayan wanita awalnya ingin melindungi tuannya dari kapur yang dilempar, namun malah membelah kapur itu menjadi dua, justru memberikan kerusakan ganda pada sang tuan. Dengan terpaksa, sang pemuda pergi ke ruang kesehatan. Tak disangka, ruang kesehatan sekarang dijaga guru wanita seksi. Sebelum sang pemuda sempat berkata apa-apa, guru kesehatan itu langsung mendorongnya ke tempat tidur. Awalnya sang pemuda hanya sekadar menyebut tentang bersekolah, tapi pelayan itu benar-benar menjadi teman sekelasnya. Tidak hanya ditempatkan di kelas yang sama, pelayan itu bahkan menggunakan identitas sebagai sepupu perempuan sang pemuda. Tidak perlu ditebak, pasti ulah adik perempuannya. Benar saja, sepulang sekolah sang adik buru-buru datang menanyakan situasi. Tapi sang pemuda penasaran bagaimana caranya memindahkan pelayan itu ke sekolahnya. Dijelaskan bahwa proses administrasi diselesaikan melalui koneksi dari pekerjaan bawah tanah. Sedangkan identitas sebagai sepupu adalah ide sang adik, sehingga menggunakan marga keluarga sang pemuda. Meski agak kaget, sang pemuda tidak benar-benar marah, malah berharap pelayan itu bisa menikmati kehidupan sekolahnya. Keesokan siang, para siswa berhamburan keluar kelas demi berebut roti khusus yang jumlahnya terbatas. Sang pemuda menjelaskan bahwa roti spesial itu adalah menu hari Rabu dengan stok terbatas. Karena kelas mereka paling jauh, semua harus bergerak cepat. Mendengar ini, sang pelayan tiba-tiba menunjukkan ekspresi berburu. Gurunya pernah mengajarkan, mangsa yang sudah ditarget, sekalipun harus bertaruh nyawa, harus direbut. Mungkin sang guru tak pernah menyangka suatu hari, mangsa yang dimaksud adalah sepotong roti. Seketika itu juga sang pelayan langsung melompat keluar jendela. Sang pemuda ingin menghentikan tapi sudah terlambat. Mata pelayan itu sudah berbinar bintang. Akhirnya sang pelayan melompat dari atap sekolah, menyusul di depan semua siswa. Sayangnya aturan pembelian roti hanya satu per orang. Sang pelayan minta maaf karena tidak bisa membelikan untuk sang pemuda, tapi sang pemuda berkata bisa makan yang lain. Meski begitu, sang pelayan tetap merasa bersalah. Dia menyuapi sedikit rotinya ke mulut sang pemuda. Gerakan ini langsung membuat wajah sang pemuda memerah sambil membuka mulut menunggu disuapi. Malam harinya, sang adik menginap di rumah. Dia sangat antusias hidup bersama pelayan itu, bahkan tanpa basa-basi mengusulkan agar sang pemuda menikahi pelayannya. Alasannya, sejak dulu dia ingin punya kakak perempuan untuk ngobrol tentang fashion, percintaan sampai larut, atau diam-diam makan camilan bersama. Dulu dia bahkan pernah membayangkan sang kakak laki-laki sebagai kakak perempuan. Tapi sekarang, kalau kakak menikahi pelayan ini, aku bisa dapat kakak perempuan yang sempurna. Sang adik juga bilang, bisa melihat bahwa sang pelayan menyukai kakaknya karena hanya wanita yang paling paham wanita. Tiba-tiba sang pelayan masuk dan bertanya polos, siapa yang mau menikah? Sang adik langsung balik bertanya, apa kamu suka sama kakakku? Saat ngobrol bertiga, sang adik memuji kecantikan alami sang pelayan. Melihat keduanya akrab, sang pemuda berpikir, memang perempuan paling paham sesama perempuan. Tiba-tiba sang adik menunjukkan ekspresi nakal. Pasti kakak sedang membayangkan pernikahan kalian. Dia bahkan terang-terangan mengatakannya di depan pelayan itu sambil berkata, dengan begitu kita bisa jadi keluarga. Sang pelayan hanya mengangguk polos dengan wajah datar. Yang tidak mereka sadari, seekor kucing kecil di semak-semak sedang mengawasi mereka. Keesokan harinya di kelas, sang pemuda ketahuan mengantuk. Guru langsung melempar kapur. Sang pelayan mencoba menahan, tapi malah membuat kapur terbelah dua. Kerusakan ganda lagi, terpaksa sang pemuda ke ruang kesehatan. Kali ini ada guru kesehatan baru berpenampilan seksi. Tidak hanya memeriksa matanya, sang guru bahkan menawarkan pemeriksaan fisik gratis. Sang pemuda langsung panik. Persis ketika sang pemuda hampir dimangsa, sang pelayan yang khawatir tiba-tiba muncul. Begitu pandangan mata mereka bertemu, suasana langsung berubah. Sang pemuda buru-buru bersembunyi di belakang pelayan itu. Sang guru seksi terus menggoda, sampai akhirnya sang pelayan menarik tangan sang pemuda dan kabur dari ruangan. Setelah itu, sang pelayan berpesan, jauhi wanita itu, aku bisa merasakan. Dia satu profesi dengan kita. Artinya, guru kesehatan baru itu juga seorang pembunuh bayaran.